Perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tiba-tiba Presiden Jokowi nyapu jalan di depan itu. Dia nyapu pakai seragam PU, topi, lalu dia bilang sama orang yang lewat, "Halo, saya Jokowi." Apakah orang percaya? Pasti orang tidak percaya, hanya lihat, mirip doang. Lalu orang lain lewat lagi, kemudian dia tolek, "Bro, saya Jokowi." Orang hanya lihat, ngaku-ngaku loh. Dan terus berulang-ulang orang lewat, Pak Jokowi bilang, "Saya Jokowi loh, Presiden Republik Indonesia." Tidak ada yang percaya. Mungkin dari 100 orang yang lewat, yang percaya 1 atau 2, lalu, "Oh iya, ini Jokowi." Kemudian ambil kamera, selfie, lalu dia bangga pulang ke rumahnya, lalu dia bilang, "Tadi aku ketemu Jokowi." Di mana? Di depan gereja, lagi nyapu. Apakah keluarganya percaya? Tidak. Keluarganya tidak percaya. Lalu dia, "Ini fotonya loh." "Oh, mirip doang." Begitu. Kemudian ketika sudah mulai jam 5 sore, tiba-tiba muncul mobil polisi, pas pampres, kumpul di depan, kemudian manggil Mas Pur di situ, minta tolong, "Bro, ada kamar mandi kosong nggak?" Ada. Pak Jokowi lalu salin di situ, dia ganti baju. Dan benar dia Jokowi, dia keluar. Yang beruntung siapa, Bapak Ibu? Yang beruntung yang percaya. Dapat selfie, kemudian yang masih ada di situ pasti dapat sepeda.
tanpa harus menyebut nama-nama ikan. Demikian dengan Tuhan kita, Bapak Ibu. Beliau datang ke dunia ini mengatakan bahwa Dia Putra Allah. Tidak ada yang percaya. 1-2 ikut percaya, 12 muridnya percaya, tapi juga kepercayaannya belum seperti yang diharapkan. Maka ketika Tuhan mengalami kesengsaraan, ditangkap, disiksa, disalib, wafat, mereka lari. Semuanya lari, Bapak Ibu. Ya. Bahkan Yohanes, murid kesayangannya, itu punya koneksi dengan imam-imam kepala, bahkan punya koneksi dengan imam agung, nggak bikin apa-apa. Itu. Dan ketika Jumat Agung kita memperingati Tuhan Yesus wafat, Yesus wafat disalib, selesailah sudah, lalu wafat. Kemana beliau pergi? Kalau kita ditanya orang di luar, itu waktu Yesus wafat, Yesus kemana? Kita orang Katolik umumnya menjawab gampang aja, nggak tahu. Udah nggak apa-apa Bapak Ibu, jawab aja, karena kalau kita nggak tahu ya kita nggak tahu. Dan bukan hanya kita, hampir semua orang Katolik di seluruh dunia pasti kalau ditanya nggak tahu, gitu. Ya. Kemana Yesus waktu itu? Bapak Ibu ingat syahadat iman nanti. Aku percaya akan Allah, Bapa dan seterusnya sampai pada yang wafat disalib, kemudian turun ke tempat penantian. Jadi waktu wafat, Tuhan Yesus turun ke tempat penantian. Apa itu tempat penantian? Itu dunia orang mati. Tempat penantian itu dunia orang mati. Maka Allah bukan hanya mengalami kehidupan di dunia, tapi juga mengalami kematian manusia di dunia orang mati. Ngapain? Ngapain Tuhan ke situ? Tuhan bilang begini, modar lu orang, mampus lu pada, waktu hidup nggak percaya gua Tuhan, nih gua Tuhan, gitu. Bapak Ibu itu kalau Tuhannya saya, gitu loh. Ya. Tapi Yesus enggak gitu. Dia turun ke tempat penantian lalu mengatakan, ayo, bangkit yuk. Jangan takut, bangkit ya, bangkit. Bangkit. Kita punya Tuhan yang baik banget, yang enak. Ya. Yang menyelamatkan. Dan semua dibangkitkan. Lalu mengalami keselamatan. Gembira, ceria, sejahtera, bahagia. Lalu dilanjutkan yang naik ke surga. Begitu, enggak sendirian Tuhan naik ke surga. Bersama semua yang sudah meninggal dulu, bersamaan dengan zamannya dan bersamaan dengan zaman setelahnya. Lalu dibangkitkan. Dan hari ini Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu kalau baca kitab suci, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi tidak pernah kepada mamanya, Bunda Maria. Mengapa? Karena mamanya Bunda Maria sudah percaya. Orang beriman di bumi ini yang pertama kepada Yesus adalah mamanya sendiri. Selain ibu, dia adalah orang beriman pertama yang percaya bahwa putranya adalah putra Allah. Jadi dia enggak memunculkan diri kepada ibunya. Dia memunculkan diri kepada mereka yang masih ragu-ragu, yang masih kurang percaya, yang percaya masih menurut perasaan dan pikirannya sendiri. Lalu dikatakan di kitab suci, kemudian Yesus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Yesus melakukan yang sama juga kepada kita. Maka ketika Yesus hari kebangkitannya tiba, Maria Magdalena pertama-tama datang melihat makam, lalu makam kosong.
begitu. Kenapa kepada Maria Magdalena, seorang perempuan, justru warta kebangkitan pertama kali dimunculkan? Tidak kepada Petrus, atau kepada Yohanes atau murid lain, Bapak Ibu. Yang menciptakan kita itu Tuhan, dan Tuhan sudah tahu ini karakter manusia, termasuk karakter para wanita, gitu. Ini kalau liwat laki-laki, ya udah paling diam-diam aja dia kan, gitu. Tapi kalau liwat perempuan nih gosip kemana-mana nih, wes langsung gitulah. Jadi ya udah cepet, nggak salah pilih kepada Maria Magdalena. Lalu dia cari murid-murid dan berita ini tersebar. Begitulah Bapak Ibu. Ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu. Coba yang ribut di sebelah sana, diam ya. Anaknya jangan dibiasakan, sorry bukan marah, tapi mengganggu yang lain Bapak Ibu, maaf ya. Saya berani ngomong karena bukan pastor paroki gue. Kalau pastor paroki dia nggak berani kan, ntar dimusuhin sama umatnya. Nah, yang berikut lagi Bapak Ibu. Tuhan itu begitu baik, sampai akhirnya semua kita lalu dibangkitkan. Beliau yang pertama, Yesus itu bangkit bukan rohnya ya Bapak Ibu, tetapi juga badannya, ya tubuhnya itu bangkit. Maka dikatakan, kalau nggak percaya lihat nih, tangan saya bekas paku dan seterusnya mereka disuruh. Lalu bahkan bertanya, ada makanan nggak? Ada. Kebetulan Yesus hobinya ikan ya, ikan goreng, ikan bakar gitu. Kemudian disuruh makan. Dan itu mau mengatakan bahwa Yesus bangkit bukan rohnya saja, bukan jiwanya saja, tetapi tubuhnya, ya tubuh kemanusiaannya itu juga ikut dibangkitkan. Nanti kalau syahadat iman Bapak Ibu ikuti terus, itu sampai nanti kepada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kita pun sama Bapak Ibu ya. Jadi kita pun nanti tubuh kita ketika Yesus datang yang kedua kalinya, dalam kemuliaannya disebut parusia, itu badan kita juga akan dibangkitkan. Begitulah. Saya kadang-kadang seloroh bilang gini, waduh ini kasihan nih kalau yang umurnya udah 80, 90 lalu meninggal kan, nanti kalau bangkit ya tetap dia tubuh tuanya itu kan, pluk-pluk gitu di surga kan. Nah, maka Anda bahagia kalau matinya muda. Woi. Kalau mati muda nih kan masih muda nih tubuhnya. Waktu bangkit di sana masih muda. Oh gitu Bapak Ibu. Maka jangan bangga kalau umurnya panjang ya. Ntar waktu bangkit ya tetap tua. Saya ya ubanan ini, bangkit nanti ubanan. Ya di surga diejek, ya tua lu ya gitu. Dan itu tuanya abadi Bapak Ibu ya. Gitu. Maka ya udah. Yang udah terlanjur tua ya apa boleh buat ya, begitu. Yang masih muda-muda ya coba usahakan supaya mati ya. Ya pasti tidak lah ya Bapak Ibu. Pokoknya begitu bangkit semua mengalami kebaharuan. Ya, tapi yang jelas Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan yang begitu baik, yang maha mencintai kita, yang sedia menyelamatkan kita, dan yang sendiri pernah mengalami sengsara, wafat, menderita, kemudian bangkit dan meraja. Kita bahagia karena memiliki Tuhan yang seperti ini. Yang terakhir, lalu Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi saksiku. Maka nanti pulang dari sini Bapak Ibu menjadi saksi kebangkitan Tuhan untuk sama. Yang biasa ngomongin orang, nah sekarang ngomongin Tuhan. Dan ibu-ibu kalau lagi ngomongin orang lain, jangan pulang duluan ya. Iya. Saya bilang ibu-ibu suka ngomongin orang, karena ya nggak tahu ya, betul ya. Tapi juga ada bapak-bapak yang suka ngomongin orang. Nah bapak-bapak yang begini nih bapak-bapak yang keibuan ya. Jadi suka ngomongin orang juga ya, seperti itu.
Jangan pulang duluan kalau lagi ngumpul ngomongin tetangga, jangan pulang duluan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ibu pulang duluan, ibu yang diomongin. Ya. Jamin, serius. Ini lagi ngomongin, oh si itu gini. Tiba-tiba ibu bilang, sorry ya, gua duluan nih. Suami nungguin gitu ya. Begitu ibu pulang, itu yang lain, ini juga lu, itu Bapak Ibu ya. Kita yang diomongin. Maka kalau lagi ngumpul ngomongin orang, pulang belakangan Bapak Ibu. Ya sampai malam lu di situ ya. Nongkrong di situ ya, seperti itu. Nah, supaya tidak begitu, jangan ngomongin orang. Begitu. Ya. Itu salah satunya. Ketemu orang, kita senyum, kita menggembirakan, kita berbagi. Jangan pelit juga, ya, begitu. Kalau mau punya mata yang indah, biasakan melihat yang baik terhadap sesamamu. Mau punya bibir yang bagus, kurangi membicarakan kejelekan orang lain. Mau punya bodi yang bagus, bagilah makananmu dengan sesama. Ya. Supaya rambutmu indah, jangan ke salon. Biarkan anak-anakmu mengacak-ngacak rambutmu. Ya, begitu. Kalau nggak percaya, silakan dicoba. Oke? Ya, semuanya enggak. Amin. Haleluya. Itu gereja tetangga ya. Kita Katolik Bapak Ibu ya, begitulah. Kalau Katolik itu kan lemah lembut ya. Tuhan kasihanilah kami. Ngopi dulu ya, seperti itu ya. Maka kalau dikatakan doanya orang Protestan itu lebih cepat dikabulkan. Kenapa? Karena mereka doanya, Allah Bapa yang Maha Baik, sembuhkan mereka yang sakit ini, turunlah Roh Kudus-Mu. Tuhan kan di atas mau tidur tuh. Dia bilang, siapa ribut-ribut di bawah tuh? Ya, malaikat biasa, tetangga gitu kan. Kasih apa yang dia minta tuh ya, ribut aja gitu. Dikasih Bapak Ibu ya. Giliran kita Katolik yang doakan gitu tadi. Tuhan kasihanilah. Tidurlah makin nyenyak itu di atas tuh ya, Bapak Ibu. Maka mulai besok doanya diganti ya. Allah Bapak yang Maha Baik gitu ya, ributlah. Paling-paling dilempar sama orang kita ya. Baik. Bukan yang itu Bapak Ibu, tapi kita bersyukur punya Tuhan yang Maha Baik, Yesus yang menyelamatkan, yang bangkit tidak sendiri, membawa kita juga kepada kebangkitan. Amin. Amin. Silakan berdiri.